Kala itu dia sedang membuat pemanggang barbeque dengan memanggil tukang untuk membuatnya. Di sela-sela itu wanita tersebut ambil kesempatan buat nganu sama mandornya gituan pas tukangnya udah pada pulang. Namun justru yang terjadi setelah itu membuat wanita tersebut menyesal karena diteror sama tukang-tukang tersebut. Film dengan judul High Tide yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di sebuah pinggir pantai laut Argentina, seorang wanita membangun rumah yang cukup cakep di sana dengan pemandangan yang indah, jauh dari hiruk-pikuk manusia serta suara kebisingan. Namanya adalah Laura, pemilik rumah tersebut. Rumah itu belum ada setahun dan kala itu dia sedang membangun tempat pemanggang barbeque di halamannya. Laura diketahui punya kenalan di sana yang bekerja menjadi mandor tukang untuk membangun yang dibutuhkan. Namanya adalah Wisman. Hari itu mereka sudah mulai bekerja. Karena waktu sudah malam, pekerjaan dilanjutkan esok harinya. Wisman meminta kedua tukangnya, Huesa dan Toto, untuk pulang duluan saja, sementara dia masih ingin ngobrol sama Laura. Mereka berdansa dan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Awalnya Laura agak risih, Wisman minta maaf lalu mereka lanjut ngobrol santai. Tapi endingnya tetap saja terjadi begituan di antara mereka. Lalu di pagi harinya Wisman mendengar suara seseorang datang. Ternyata itu adalah tukangnya yang paling muda bernama Toto. Dia ketahuan sama Wisman lagi ngintip dari balik semak-semak. Wisman tidak memarahinya karena sebenarnya dia sendiri salah sih udah nginep di rumah Laura. Pagi itu Huesa dan Toto mulai bekerja sementara Wisman pergi. Kejadian-kejadian yang kurang mengenakan mulai bermunculan saat itu. Saat Laura mandi, tiba-tiba saja Huesa muncul hanya ingin bertanya tentang pekerjaannya. Tidak hanya itu, ketika Laura kembali dari kota, dia melihat Toto masuk ke dalam rumahnya dan kencing, lalu berantakan dan tidak dibersihkan. Tentu saja itu membuat Laura tidak nyaman. Belum lagi, kalau habis kerja, peralatannya tidak dirapikan di tempatnya. Apalagi yang namanya Toto ini, tatapannya tuh pada Laura seolah-olah ingin nganu. Laura ini udah berkeluarga, punya suami dan anak-anak. Dia di sana untuk memantau pekerjaan rumahnya. Makin hari ada aja keanehan yang dibuat oleh Huesa dan Toto. Mereka ini sedang buat lubang yang katanya untuk pembuangan komposter atau semacam sampah organik lah. Masalahnya letaknya tidak tepat. Meski begitu Laura masih baik pada mereka, diberikan makan dan minuman. Lalu dia pergi sebentar ke pantai untuk menenangkan diri. Begitu dia kembali, dia melihat banyak peralatan yang masih berserakan. Lalu kerjanya juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Laura mempertanyakan hal itu. Toto juga seolah-olah berani pada Laura. Malam itu saja, diam-diam dia mengawasi Laura sambil membuat tanda love di jendela. Orang yang aneh. Hari itu Laura pergi jalan-jalan sama temannya. Malam harinya ketika dia kembali, dia melihat Toto membuat teman-teman wanitanya membuat tenda di luar rumah. Sementara Toto itu sendiri berada di dalam rumah minum-minum sambil setel musik yang keras. Tentu saja Laura marah dan kesal. Tidak ada sopan santunnya sama sekali. Lalu di pagi harinya halaman berantakan, botol minuman, sampah snack di mana-mana. Tapi pagi itu mereka sudah menyelesaikan pekerjaan dan waktunya pulang. Sejak itu Wisman tidak pernah muncul. Padahal Laura ini ingin berbicara padanya, menyelesaikan pembayaran dan membicarakan masalah tukangnya yang nakal. Laura menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Lalu keesokan harinya Wisman akhirnya datang. Laura menjelaskan semuanya apa yang telah terjadi kemarin-kemarin. Huesa dan Toto bekerja semaunya sendiri. Hasil kerjaannya pun juga gak sesuai ekspektasi. Cara nyemen yang tidak benar membuat tampilannya jadi buruk. Kala itu, Wisman justru membela tukangnya. Kalau itu sudah sesuai prosedur dan tertulis di catatan. Tapi Laura tidak senang. Wisman kala itu masuk ke rumah Laura, minta minum. Lalu dari belakang, Laura menghempaskan botol ke kepala Wisman hingga dia pingsan. Setelah itu dia membungkus kepalanya dengan kresek sampai dia kehabisan nafas. Mayatnya dikubur di dalam tempat komposter yang dibuat oleh Huesa dan Toto. Laura terlihat sangat tenang.
bahkan seperti sudah pernah melakukan sebelumnya. Suatu malam Toto datang ke rumahnya dan menanyakan di mana Wisman, karena dia tidak bisa dihubungi dan tidak terlihat dari kemarin. Dia ingin minta bayaran, namun Laura justru mengusir Toto dengan nada yang sedikit menyakitkan. Toto merasa ada yang tidak beres. Dia mengancam akan memberitahukan pada suaminya Laura yang berada di sampingnya kalau dia sudah main sama Wisman. Laura justru menantang balik untuk memberitahukan itu secara langsung pada suaminya. Namun Toto akhirnya mundur dan tidak berani. Karena di samping itu suaminya Laura tidak mengerti bahasa Toto. Jadi dia senyum-senyum aja. Makanya Laura tenang-tenang aja. Pada akhirnya Laura melanjutkan hidupnya seperti biasa. Dan yang terutama, dia tidak membayar Wisman. Dengan kata lain, pekerjaan kemarin itu gratis. Ya, itulah tadi alur cerita film High Tide. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.